Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin kita belajar dari firman Tuhan tentang orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang duniawi. Saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 berkata demikian. Dan aku, Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa karena Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Paulus berbicara kepada saudara-saudaranya yang adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi bukan sebagai manusia rohani, tetapi hanya sebagai manusia duniawi. Jadi ada istilah manusia duniawi, padahal mereka ini Paulus panggil sebagai saudara-saudara. Biasanya kalau Paulus panggil saudara-saudara itu merupakan panggilan Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi Paulus kategorikan sebagai manusia duniawi. Dan saya mengangkat sebagai tema adalah orang-orang Kristen yang duniawi. Nah, apa itu orang Kristen duniawi? Orang Kristen duniawi yaitu orang Kristen yang lebih menampakkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kedagingan. Paulus menyampaikan di sini adalah yang belum dewasa dalam Kristus. Itu adalah bagian lain. Orang yang baru saja bertobat, memang dia baru mulai proses. Tetapi bagi orang-orang yang sudah lama percaya kepada Yesus, sudah lama ikut Tuhan, bahkan ada yang sudah aktif dalam melayani Tuhan, tetapi masih menunjukkan perbuatan-perbuatan duniawi, mereka itu dikategorikan oleh Paulus sebagai adalah orang-orang Kristen yang duniawi. Orang-orang Kristen duniawi ini yaitu adalah disebut dengan bahasa Yunani sebagai sarkikos. Sarkikos itu berasal dari akar katanya sark. Sark yang berkaitan dengan pengertian itu tubuh atau jasmani, berkaitan dengan materi yang bisa dilihat yang sifatnya sementara, kemudian berkaitan dengan sesuatu yang fana. Jadi sark ini yang akhirnya mendatangkan sarkikos itu adalah semata-mata tubuh, jasmani, materi, dan fana yang keseluruhannya itu menjadi kedagingan. Jadi orang Kristen yang duniawi adalah orang Kristen yang hidup dalam keinginan daging. Nah, kalau kita pelajari Korintus ini, kita bisa melihat keadaan orang-orang Kristen yang duniawi ini. Orang-orang Kristen yang duniawi ini ada tertulis dalam Alkitab ini, yaitu di dalam ayat 3. Jadi 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Orang yang masih memiliki iri hati dan perselisihan, ayat ini mengatakan orang tersebut masih hidup secara duniawi, secara manusia duniawi. Nah, orang Kristen yang duniawi itu dicirikan dengan adanya iri hati dalam kehidupannya. Nah, kata iri hati ini sangat berbahaya. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, iri hati ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak nampak, tetapi itu merupakan seseorang yang tidak puas dengan keberhasilan orang lain. Dan itu masih banyak kita lihat orang-orang Kristen sekarang ini punya iri hati. Keberhasilan orang lain itu dia tidak suka. Kesuksesan-kesuksesan dicapai oleh temannya, dia tidak suka. Ini ciri daripada orang Kristen duniawi. Apabila engkau masih punya rasa iri hati kepada sesama karena keberhasilan dan kesuksesannya dia, lalu timbul perselisihan, engkau tidak suka dan dia tidak suka sehingga terjadi perselisihan, maka itu buktinya bahwa engkau masih sebagai orang Kristen yang duniawi. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 3, itu yang kedua, melangkah sedikit ke pasal 4 ayat 18. Pasal 4 ayat 18 berkata, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang kepada mereka. Menjadi sombong. Ciri dari orang Kristen yang duniawi, selain adanya iri hati dan perselisihan dalam hidupnya, dia juga memiliki kesombongan. Kita tahu kesombongan itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh Lucifer. Karena di dalam kesombongan itu terkandung yang namanya merasa lebih dari orang lain. Kemudian memiliki daya pemberontakan di dalamnya. Tidak mau merendahkan diri. Ini ciri-ciri daripada kesombongan. Dan saya kira banyak orang Kristen yang memiliki sifat kesombongan ini. Jangankan orang Kristen, aktivis gereja. Dia merasa lebih dengan orang lain, merasa lebih kaya, lebih hebat, bahkan lebih pintar dan sebagainya. Dia menjadi sombong. Dan tidak heran ada banyak pendeta-pendeta menjadi sombong. Sehingga dia merasa bahwa, oh dia lebih hebat dari mereka-mereka ini. Nah, ini ciri dari orang Kristen yang duniawi. Masih saja hidup di dalam yang namanya sarkikos. Sebagai sarkikos itu dikendalikan oleh daging hidupnya. Padahal kalau dia dipimpin oleh kedagingan, maka dia memikirkan kedagingan. Akhirnya maut. Tapi kalau memikirkan dari roh, itu dipimpin oleh roh. Akhirnya kehidupan, itu kata kitab Roma. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu maju sedikit di dalam 1 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Berkata begini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang cabul, orang kikir, orang penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Artinya jangan sekali-kali kalau sudah makan bersama itu menunjukkan suatu hubungan akrab. Hubungan karib, persahabatan yang dekat. Nah, kepada orang-orang yang namanya orang-orang cabul, atau orang-orang kikir,
Kita lihat sekarang banyak orang-orang kikir. Bahkan ada orang-orang penyembah berhala dan pemfitnah yang hobinya adalah hoax. Baca semua di WA. Ini merupakan ciri orang-orang Kristen yang duniawi. Dan Paulus katakan, jangan sekali-kali makan dengan mereka atau hidup akrab dengan mereka. Kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak dengan mereka karena pergaulan yang jahat bisa menghilangkan kebiasaan yang baik. Artinya jangan bergaul dengan mereka. Anak-anak Tuhan kalau mau bertumbuh di dalam iman kepada Yesus yang benar, maka kita harus sifatnya menjaga diri, menjaga jarak dengan orang-orang yang cabul, dengan orang-orang yang kikir, dengan orang-orang yang pefitnah dan sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang Kristen yang duniawi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang Kristen yang duniawi itu menurut ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kalau ada iri hati dan perselisihan, dia adalah Kristen duniawi. Walaupun mungkin dia adalah seorang pendeta, mungkin dia seorang aktivis gereja, atau mungkin dia sebagai seorang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat. Tetapi kalau masih ada iri hati dan perselisihan, maka itu dia masuk dalam klasifikasi sarkikos, orang yang hidup di dalam kendali daging, hidup menurut daging, dan itu disebut orang Kristen duniawi. Kedua, bahwa dia masih memiliki kesombongan. Sombongan ini berbicara merasa lebih dari yang lain dan berbicara tentang mau memberontak, tidak mau tunduk kepada otoritas. Mau cungkel kalau ada orang pemimpin yang sudah disahkan menjadi pemimpin organisasi atau pemimpin umat, digoyang sama dia dengan segala macam yang tadi sini dikatakan, dengan fitnah, dengan penipuan dan sebagainya. Roh memberontak, tidak mau tunduk kepada otoritas. Walaupun dia seorang yang sudah lama ikut Tuhan, walaupun dia sudah melayani Tuhan, tetapi kalau ada ciri yang namanya kesombongan, maka itu tandanya bahwa dia adalah orang Kristen duniawi. Masuk dalam kategori sarkikos. Haleluya. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa adanya cabul di antara kehidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka masih hidup di dalam percabulan, di dalam sifat kikir, sifat menyembah berhala, dan pemfitnah, hoax, dan sebagainya. Dan yang keempat, saya ambil dari 1 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Yang keempat adalah adanya perselisihan dan tidak mau mengalah. Seringkali di kalangan orang-orang Kristen masih kita temukan adanya perselisihan satu dengan yang lain dan tidak mau mengalah. Karena mereka tidak mau mengalah, maka persoalan ini mereka bawa kepada pengadilan. Sehingga minta pengadilan yang mengurusnya. Nah, di ruang pengadilan mereka saling berbantah, mempertahankan kebenaran masing-masing. Nah, Alkitab katakan di sini bahwa kamu sendiri telah mendatangkan kerugian.
Apa ruginya? Kerugiannya bahwa ketika perselisihan itu dibawa ke ruang pengadilan, maka kesaksian terhadap masyarakat umum itu menjadi gagal. Kesaksian tentang Yesus itu menjadi gagal, terhalang karena perbuatan yang dikatakan perselisihan dan tidak mau mengalah. Dan tidak heran, di mana-mana sekarang banyak orang-orang Kristen yang bertikai satu dengan yang lain, lalu pergi ke kepolisian, dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Ini satu ciri orang Kristen yang duniawi. Walaupun mungkin mereka ini adalah tokoh-tokoh agama. Mereka ini mungkin adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena adanya perselisihan satu dengan yang lain dan tidak ada yang mau mengalah, maka mereka bawa perselisihan ini ke pengadilan. Di sana mereka mengadu argumentasi. Itulah kerugian yang dilakukan oleh orang karena tidak lagi menjadi saksinya Tuhan. Kedua, dengan sendirinya mereka melakukan ketidakadilan terhadap kesaksian itu sendiri. Karena Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 7 dikatakan, mengapa? Jadi di Alkitab ini bertanya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan, dan mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya, kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita betul-betul hamba Tuhan, kita betul-betul orang yang bergantung kepada otoritasnya Tuhan, bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita, maka kita serahkan perselisihan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang mengerjakan itu, menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Sehingga kesaksian kita kepada dunia itu tetap terjadi, tetap terlaksana, bahwa nama Yesus masih bisa membawakan harum bagi kehidupan manusia. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kelihatannya memang rugi. Kalau kita mengalah, kita rugi. Seakan-akan kerugian. Mungkin secara moral rugi, secara material rugi. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia pembela yang agung. Bahkan ada Roh Kudus yang adalah Parakletos, yang senantiasa menolong kita dan membela kita. Dan kalau dia turun tangan, maka segala sesuatu itu pasti terjadi dengan luar biasa. Pasti endingnya yang terbaik, sesuai dengan keinginan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa inilah keadaan orang-orang Kristen yang duniawi. Masih banyak lagi aspek yang bisa kita lihat. Tetapi saya hanya angkat dari beberapa ayat ini yang berdekatan di Korintus ini. Bahwa kalau kita mau memiliki hidup yang benar, hindarilah semua ini. Jadi, dari sini kita bisa melihat yang namanya sarkikos, orang Kristen yang duniawi, sudah jelas. Di antara mereka ada iri hati dan perselisihan, ada kesombongan, ada perbuatan cabul, dan ada perselisihan dan tidak mau mengalah. Ini semua adalah ciri dari orang-orang Kristen yang duniawi. Kalau engkau masih memiliki hal ini, segera bertobat. Kenapa? Karena mereka yang memiliki hal-hal 4 tadi, yang masuk kategori orang Kristen yang duniawi, mereka itu dalam keadaan yang sangat mudah disesatkan oleh iblis. Mereka mengaku memang mereka orang Kristen. Tetapi dari perbuatan-perbuatan duniawi ini, itu menjadi sasaran daripada iblis untuk didorong lagi sehingga hancur dalam sesatan. Memang iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita anak-anak Tuhan. Bahkan di 2 Korintus pasal 11 dikatakan bahwa
Ayat 3, tetapi aku tahu aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Iblis yang licik itu, dia akan memanfaatkan segala perbuatan-perbuatan daging ini, sehingga dia mendorong kita makin hari makin terpojok, sampai akhirnya kita angkat tangan, kita jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dikatakan di sini, menjadi sesat. Kelihatannya masih Kristen, KTP-nya masih Kristen, tapi sudah sesat. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, oleh karena itu, adalah sangat penting bagi orang-orang Kristen yang duniawi ini untuk menguduskan diri dari semua pencemaran rohani dan jasmani. Kita harus menghindari semuanya itu. Di dalam 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi, kita harus bertindak. Kita harus andalkan kuasa firman Allah dan Roh Kudus untuk menghindari kita, mengeluarkan kita dari pencemaran jasmani dan rohani, dari hal-hal yang tadi merusak kehidupan kita. Tetapi kalau itu semua itu menjadi terus-menerus menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita sebagai suatu tabiat kedagingan, sehingga selalu menghasilkan pikiran-pikiran yang namanya pikiran kedagingan yang kita kenal dengan carnal mind yang ada dalam kehidupan kita, maka itu harus segera berubah. Harus diubah. Dan itulah Alkitab katakan di dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayatnya yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saja kita tadi ciri-ciri dari orang-orang Kristen duniawi yang sudah jelas, ada iri hati, ada kesombongan, ada percabulan, ada perselisihan dan tidak mau mengalah. Ini adalah ciri-ciri bahwa kita mengikuti yang namanya ayat dikatakan menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan orang dunia masih ada yang lebih baik dari orang Kristen yang model seperti ini. Tetapi ada solusinya. Dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah ini berbicara tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah salah satu istilah yang dipakai ketika ada ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ulat menjadi kupu-kupu. Ini adalah proses metamorfosis, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai transformasi. Dari orang Kristen duniawi yang punya pikiran iri hati, punya kesombongan, punya percabulan, kikir, dan hoax serta penipuan, dan punya perselisihan tidak mengalah. Semua ini dapat digambarkan sebagai pikiran-pikiran bagaikan ulat yang hanya bergerak dengan kekuatan sendiri di dekatnya dan menjijikan. Orang yang punya 4 sifat tadi itu menjijikan di mata Tuhan.
Tetapi diminta oleh ayat ini supaya mengalami perubahan oleh pembaharuan budimu. Berubah, metamorfosis oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang gagasan, tentang pemikiran, tentang daya hayal. Dan itu kalau kita lihat, akal budi itu pikiran. Jadi yang diubah itu adalah pikiran. Bagaimana pikiran yang bagaikan ulat menjijikan, pikiran yang penuh dengan kedagingan-kedagingan tadi, sarkistos itu, berubah menjadi kupu-kupu. Mengalami metamorfosis menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi, yang memberikan penampilan warna-warni yang indah dan menyenangkan. Tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Berubahlah. Nah, proses daripada metamorfosis ini adalah suatu proses yang tidak cespleng, tidak langsung terjadi, tetapi itu akan terjadi dalam suatu proses yang bertahap. Yang bertahap dari ulat menjadi kupu-kupu. Begitu juga dengan kita. Kehidupan kita yang tadi digambarkan sebagai orang Kristen yang duniawi, memiliki pikiran-pikiran yang iri hati, sombong, percabulan, dan fitnah, serta perselisihan dan tidak mau mengalah itu, akan mengalami proses demi proses, sampai menjadi manusia rohani, sesuai dengan kehendak Tuhan. Indah di mata pemandangan Tuhan, karena kesukaannya melakukan kehendak Tuhan. Nah, proses ini dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Allah dan Roh Kudus mendatangkan kehidupan baru dan ciptaan baru, demikian juga dalam proses perubahan pikiran ini. Pembaharuan pikiran ini, metamorfosis ini, itu firman Allah dan Roh Kudus berperan. Kalau kita lihat di dalam dalam Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang 39, dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus dengar perkataannya Yesus. Dan ayat 42 katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik menurut pemandangan Tuhan yang diambil, yang dilakukan oleh Maria adalah duduk di kaki Tuhan dan terus dengar firman Tuhan. Artinya perbuatan karya yang terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah dengar firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta Roh Kudus. Berdoa dengan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan inilah yang akan merubah pikiran kita yang tadi, yang sifatnya carnal mind, atau mengakibatkan orang Kristen duniawi, sarkikos, bisa berubah menjadi anak Tuhan yang setia, yang benar, manusia rohani, karena peranan firman Allah dan Roh Kudus. Alkitab katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita seperti pohon yang tumbuh di dekat aliran air, yang berbuah pada musim yang tidak pernah kering, tetapi justru dia, apa yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita betul-betul andalkan firman Allah untuk membentuk hidup kita. Mari kita andalkan firman. Roh Kudus juga begitu. Apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita keinginan-keinginan Roh Kudus ini yang senantiasa kita kerjakan, maka keinginan Roh Kudus akan mematikan keinginan-keinginan daging. Inilah jurusnya supaya kita mampu diubah, berubah menjadi manusia rohani yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Peranan firman Allah dan Roh Kudus pada orang Kristen yang duniawi ini sangat mutlak. Dan itu dikerjakan hari lepas hari melalui suatu proses yang tentu saja dia menanjak. Dari ulat berubah pelan-pelan menjadi kupu-kupu.
Itu proses metamorfosis. Oleh sebab itu, kenalilah hidupmu. Apakah engkau masih kategori orang Kristen yang duniawi? Walaupun engkau sudah aktivis gereja, walaupun engkau sudah pendeta, walaupun engkau sudah lama ikut Tuhan, ataukah engkau sudah menjadi anak Tuhan yang manusia rohani, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi sombong, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi percabulan, fitnah, hoax, dan sebagainya. Dan tidak ada lagi namanya perselisihan yang tidak mau mengalah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini datang kepada kita bukan untuk membuat kita mundur, tapi membuat kita mari maju. Andalkan firman Allah dan Roh Kudus. Rajinlah baca Alkitab, rajinlah belajar firman Tuhan, dan rajinlah merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita mohon biar Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Dia adalah Parakletos, penolong itu yang akan menolong kita supaya melakukan firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menjadi manusia rohani sesuai dengan standarnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.